Di kaki Gunung Gajah Mungkur, Kampung Kopen tersembunyi di balik kabut pagi yang tebal. Dulu, kampung ini ramai 70 keluarga hidup dari tanahnya yang subur, menanam porang, jagung, dan sayuran. Anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu menumbuk padi, bapak-bapak bercerita di balai dusun. Tapi semua berubah pada November tahun 2013. Retakan besar muncul di tanah, menganga seperti mulut raksasa. Malam itu, tanah bergerak, rumah-rumah ambruk, tertimbun longsor. 3 orang meninggal, jenazahnya tak sempat dievakuasi. Warga selamat dipindahkan ke Kampung Kopen, baru lokasi relokasi pemerintah yang aman, tapi asing. Namun, hati mereka tertinggal. Tanah lama terlalu subur, terlalu penuh kenangan. Mereka mulai kembali siang hari untuk menggarap ladang, menanam porang, memanen padi. Tapi malam tiba, mereka pergi, tak seorang pun berani bermalam. Konon, suara tangisan anak terdengar dari masjid tua, bayangan bergerak di antara reruntuhan. Disinilah Andi, jurnalis muda dari Jakarta, tiba. Ia ingin mengungkap misteri kampung mati ini. Ia wawancarai Sutrisno, mantan kepala dusun yang wajahnya penuh garis waktu dan trauma. Kami tidak lari karena takut longsor, kata Sutrisno. Suaranya serak. Kami lari karena tanah. Mulai bicara, Andi tak percaya. Ia pikir itu mitos. Tapi saat ia menginjakkan kaki di Kopen lama, udara berubah dingin. Meski siang terik, ia melihat rame-rame roboh, atapnya tertutup akar, dindingnya retak seperti tulang yang patah. Hanya masjid dan balai pertemuan yang masih berdiri, kokoh, seolah menolak dilupakan di balai. Ia temukan kalender tua, November tahun 2013. Di lantai, jejak kaki anak basah, meski tidak hujan. Ia rekam dengan kameranya. Saat ia putar ulang, bayangan kecil berlari di sudut layar. Nafasnya tertahan. Sore itu, ia bertemu Ibu Rita, yang setiap hari datang membawa benih porang. Kami kembali karena tanah ini masih memberi, katanya. Tapi jangan bermalam. Malamnya bukan milik kita. Andi penasaran. Ia putuskan bermalam. Ia pasang kamera night vision, rekaman suara, dan tenda di halaman rumah Sutrisno yang hampir runtuh. Malam tiba. Sunyi. Lalu cekikikan anak dari kegelapan. Suara itu datang, lembut tapi menggigilkan. Kamera menangkap bayangan kecil bermain di tanah retak. Mereka mengenakan pakaian jadul baju sekolah SD tahun 90-an. Tapi saat Andi menyalakan senter, mereka menghilang. Lalu gemuruh, retakan muncul di depan tendanya. Angin kencang menerbangkan barang-barang. Pintu rumah tua terbuka sendiri. Dari dalam terdengar isak tangis perempuan tua. Andi lari keluar. Ia rekam semuanya. Esok pagi, ia temui Sutrisno gemetar. Saya melihat mereka, anak-anak. Mereka tertimbun kan? Tapi kenapa mereka masih di sana? Sutrisno menunduk. Lama. Kami tidak menggali jenazah mereka, bisiknya. Tanah terus bergerak. Kami harus kabur. Kami tinggalkan mereka di bawah rumah, di bawah pohon, di masjid. Mereka tidak sempat dimakamkan. Mereka tidak bisa pergi. Andi terdiam. Maka sekarang ia mengerti. Kampung Kopen tidak mati karena bencana. Ia mati karena ditinggalkan. Tapi yang tertinggal roh, yang tak sempat diantarkan masih menunggu. Dan mereka tidak suka ditinggal sendiri. Hari kedua di Kampung Kopen lama, Andi kembali dengan tekad yang lebih kuat. Ia tidak ingin lari dari ketakutannya, ia ingin memahaminya. Ia membawa peralatan lebih lengkap. 2 kamera night vision, perekam suara digital, dan alat pendeteksi getaran tanah yang ia pinjam dari seorang geolog. Ia juga membawa foto-foto arsip desa dari tahun 2010. Berharap bisa menemukan wajah-wajah yang mungkin ia lihat semalam pagi itu. Warga dari Kopen baru mulai berdatangan seperti biasa. Dengan cangkul di tangan, mereka membuka lahan, menanam porang,
membersihkan parit. Suasana riuh, penuh tawa. Andi hampir lupa bahwa tempat ini dianggap angker. Kami datang setiap hari, kata Ibu Rita sambil menyiram benih. Tanahnya masih sanggot sabat. Hasil porang di sini jauh lebih besar daripada di Kopen Baru. Tapi ya, kami pulang sebelum maghrib. Andi mengikuti mereka, merekam aktivitas siang hari. Ia melihat keajaiban di tengah reruntuhan rumah. Tanaman tumbuh subur, porang menjulang, pohon pisang berbuah lebat, bahkan bunga kembang Jepun mekar di antara batu bata yang retak. Seperti tanah ini sengaja menunjukkan bahwa ia masih hidup. Tapi saat matahari mulai turun, suasana berubah. Warga satu persatu berkemas. Mereka tidak mau terlambat. "Jangan tinggal, Andi," pesan Sutrisno. Kalau malam tiba, mereka mulai mencari teman. Andi mengangguk, pura-pura santai, tapi hatinya. Ia sudah memutuskan malam ini, ia akan mengungkap semuanya. Saat warga pergi, kampung Kopen lama tenggelam dalam kesunyian. Burung-burung berhenti berkicau, angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan daun membusuk. Andi mendirikan tenda di halaman masjid, tempat paling suci menurut logikanya. Jika ada tempat aman, itu harus di sana. Jam 8 malam, Jalap Peak, hanya cahaya redup dari lampu tenda dan kamera yang menyala. Tiba-tiba, suara bisikan, "Pulang." Andi menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia periksa rekaman suara. Di gelombang frekuensi rendah, terdengar kalimat jelas. "Kami belum diajak pergi." Nafasnya memendek. Ia lihat layar kamera night vision di halaman masjid. Bayangan anak-anak bermain petak umpet di antara puing-puing rumah. Mereka tertawa tapi suaranya datar, tanpa emosi, seperti rekaman yang diputar lambat. Andi keluar dari tenda, kamera di tangan. Ia berjalan pelan. "Hai," bisiknya. "Aku tidak ingin menyakitimu, aku hanya ingin tahu siapa kalian." Tiba-tiba, semua bayangan berhenti. Mereka menoleh ke arahnya. Andi membeku. Mereka tidak punya mata, hanya lubang hitam. Tapi mereka melihat. Salah satu anak melangkah maju, mengenakan seragam SD biru, sepatu hitam yang retak. Di dadanya, lencana bertuliskan SD Bairo 3. Andi mengeluarkan foto arsip. Ia cari anak-anak yang hilang. Di dokumen desa, tertulis 7 anak tidak ditemukan setelah longsor. Usia 6-12 tahun. Salah satunya bernama Dinda, anak dari ibu sari tetangga Sutrisno. Andi mengangkat foto itu. "Apakah kamu Dinda?" Bayangan itu mengangguk perlahan. Lalu, dari dalam masjid, pintu terbuka sendiri. Di dalam, lilin menyala padahal tidak ada yang menyalakannya. Di dinding, bayangan anak-anak duduk rapi, seperti sedang mengaji. Andi masuk. Di lantai, ada coretan kapur. "Kami di sini." Ia jatuh berlutut. Bukan karena takut, tapi karena sedih. Mereka bukan hantu penasaran. Mereka bukan ingin balas dendam. Mereka hanya ingin diingat. Ingin tahu apakah orang tua mereka masih mencari. Ingin tahu apakah mereka masih punya rumah. Tapi yang lebih menakutkan terjadi saat ia keluar di tendanya. Semua rekaman telah terhapus. Hanya satu file yang tersisa. Suara anak-anak menyanyikan lagu daerah. Lirik-lirik pelan dan hampa. Dan di layar kamera, terlihat dirinya sendiri sedang tidur di tenda. Padahal ia sedang berdiri. Andi menatap layar. Ngeri. Ada versi lain dari dirinya yang masih di tenda, yang tidak pernah keluar, yang mungkin bukan dia lagi. Andi berdiri di tengah keheningan, jantung berdegup kencang, mata tak bisa lepas dari layar kameranya. Di rekaman, dirinya terlihat tertidur dalam tenda, wajah pucat, napas pendek, tangan terkepal erat. Padahal dia sedang berdiri di luar, menyaksikan semua ini dengan tubuh gemetar. Bagaimana mungkin? Ia memeriksa kamera lain. Rekaman dari night vision di depan masjid menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan.
bayangan dirinya keluar dari tenda, berjalan pelan ke arah reruntuhan rumah, lalu menghilang di balik dinding yang retak. Tapi Andy tahu ia tidak pernah masuk ke sana. Ia tidak pernah meninggalkan halaman masjid. Seolah ada dua Andy. Yang satu nyata, yang satu bukan. Angin berhembus kencang. Pintu masjid menutup dengan suara berderit panjang. Di dalam, suara anak-anak berhenti. Hanya ada satu suara yang tersisa, bisikan perempuan tua, pelan, penuh duka. Kamu datang juga. Akhirnya, Andy tidak tahan lagi. Ia ambil semua peralatannya dan bergegas pergi. Ia berlari menuruni jalan setapak. Napas tersengal. Kamera tergenggam erat. Ia tidak melihat ke belakang. Pagi berikutnya, ia menemui Sutrisno di rumahnya di Kopen. Baru, tangannya masih gemetar saat menyerahkan rekaman kepada sang bapak tua. Lihat ini, this is Andy. Ada sesuatu yang bukan saya. Mereka menggantikan orang. Sutrisno menonton rekaman itu dalam diam. Wajahnya memucat. Ia menatap mulutnya. Ini sudah terjadi sebelumnya, bisiknya. Andy menatapnya tajam. Apa maksudmu? Sutrisno menarik napas dalam. Ia membuka laci tua, mengeluarkan album foto berdebu. Di dalamnya ada gambar warga lama kampung Kopen senyum lebar, berkumpul di balai. Tapi Andy langsung melihat sesuatu yang aneh. Di beberapa foto, ada orang yang wajahnya kabur, seperti terhapus. Setelah kami pindah, beberapa keluarga mulai aneh. Sutrisno melanjutkan, ada yang tiba-tiba suka pergi ke Kopen lama di malam hari. Tidak bisa dibangunkan. Tidak mengenali keluarga. Mereka bilang, aku harus kembali. Mereka butuh teman. Dan kemudian mereka menghilang. Tidak mati, tidak kabur. Hanya pergi. Dan yang kembali bukan benar-benar mereka lagi. Andy merinding. Kamu bilang mereka digantikan? Sutrisno mengangguk pelan. Tanah itu tidak hanya menelan tubuh, ia menelan jiwa. Dan ketika seseorang terlalu lama di sana, tanah mulai menariknya, menggantinya dengan sesuatu yang mirip tapi kosong, seperti bayangan yang bisa berjalan. Andy teringat rekaman malam itu, diri yang tertidur, diri yang berjalan. Apakah dia sudah digantikan? Apakah yang sekarang benar-benar dirinya? Ia buru-buru memeriksa tangannya, goresan kecil di jari, bekas luka saat kecil. Masih ada, tapi rasa ragu menggerogoti hatinya. Lalu, bagaimana caranya menghentikannya? Tanya Andy. Sutrisno menatapnya. Matanya penuh belas kasihan. Satu-satunya cara adalah mengantarkan mereka yang tertinggal, memberi mereka tempat peristirahatan. Kalau tidak, tanah tidak akan pernah tenang, dan mereka akan terus mencari pengganti. Andy terdiam. Ia kembali ke arsip desa. Ia mencari nama-nama 7 anak yang hilang. Selain Dinda, ada Raka, Lina, Joko, Siti, Bayu, dan Tami. Semuanya siswa SD Bero 3, terakhir terlihat di balai dusun. Sedang belajar kelompok saat tanah mulai retak. Ia tahu apa yang harus dilakukan hari itu juga. Ia kembali ke Kopen lama siang hari bersama Sutrisno dan 3 warga lain. Mereka membawa 7 foto anak-anak, lilin, bunga, dan tanah dari makam keluarga di tengah halaman masjid. Mereka mendirikan altar kecil. Sutrisno memimpin doa. Kami datang, anak-anakku. Kami tidak lupa. Kami membawa nama kalian. Kami kenangan. Kami mohon, izinkan kalian pergi. Istirahatlah. Tidak perlu menunggu lagi. Angin berhembus pelan. Langit yang tadinya mendung perlahan terbuka. Matahari menyinari reruntuhan. Andy meletakkan foto-foto itu satu persatu. Ia berbisik, maaf, kami tidak bisa menyelamatkan kalian, tapi kami tidak akan melupakan. Tiba-tiba, dari dalam tanah, suara gemuruh kecil. Bukan longsor, tapi seperti desahan. Lalu, sunyi. Saat malam tiba, Andy memutuskan bermalam lagi, tapi kali ini
dengan niat membersihkan, bukan menguji. Ia pasang kamera, tapi tidak masuk tenda. Ia duduk di depan masjid, menjaga altar. Jam 12 malam, tidak ada suara, tidak ada bayangan, tapi di kamera rekaman menangkap sesuatu yang mengejutkan. 7 bayangan anak-anak berdiri di depan altar. Mereka tidak menyeramkan. Mereka tersenyum. Salah satunya Dinda melambaikan tangan ke arah kamera. Lalu, satu persatu, mereka berjalan pergi ke arah hutan dan menghilang. Pagi harinya, Andi memeriksa tendanya. Tidak ada jejak, tidak ada suara aneh. Tapi yang paling mencengangkan, rekaman dari malam sebelumnya dirinya yang tidur di tenda telah lenyap. Hanya ada kekosongan, seolah bayangan itu telah pergi bersama yang lain. Andi menarik napas lega, tapi saat ia menatap cermin di kamar mandi kecil di balai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Refleksinya, tersenyum, tapi dia tidak tersenyum. Setelah malam penuh teror, di mana Andi melihat dirinya yang tidur di dalam tenda padahal ia sedang berdiri, di luar ia kembali ke kampung Kopen Baru dengan tubuh gemetar dan pikiran yang kacau. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan anak-anak tanpa mata yang menatapnya dari balik puing. Ia mendengar suara Sutrisno berbisik. Mereka tidak marah. Mereka hanya ingin diingat, tapi ada sesuatu yang lebih mengganggu. Rekaman kameranya menunjukkan 2 versi dirinya. Dan yang paling mengerikan, versi yang tidur itu tidak pernah bangun, seolah dirinya yang asli telah digantikan oleh sesuatu yang lain. Andi memutuskan untuk tidak kembali ke Kopen lama. Ia ingin pulang ke Jakarta, mengunggah dokumenternya dan melupakan semua ini. Tapi saat ia membuka laptop untuk mengedit rekaman, sesuatu yang aneh terjadi. File yang ia ambil dari malam itu semua rekaman suara. Semua video telah berubah. Bayangan anak-anak yang dulu kabur kini tampak jelas. Mereka bukan hanya bermain, mereka menulis di dinding masjid. Dalam rekaman terlihat tulisan kapur yang tidak pernah ia lihat saat kejadian. Kamu sudah di rumah. Dan di salah satu frame tepat di belakang Andi, berdiri seorang anak perempuan, wajahnya pucat, rambutnya basah, mengenakan seragam SD biru. Ia memegang tangan Andi, tapi Andi tidak merasakannya saat itu. Ia memperbesar wajahnya. Dari arsip desa, ia menemukan foto anak itu. Dinda, 9 tahun, anak Ibu Sari, hilang saat longsor. Dan di layar, Dinda menatap kamera. Lalu, perlahan mengangkat jari, menunjuk ke arah tanah di bawah kakinya, seolah berkata, lihat ke bawah. Keesokan harinya, Andi kembali ke Kopen lama siang hari, bersama Sutrisno. Ia membawa sekop. Ia ingin menggali. Kamu gila, kata Sutrisno. Tidak ada yang boleh menggali. Tanah ini masih hidup, tapi mereka ingin kita tahu, bentak Andi. Mereka menunjuk. Mereka ingin sesuatu ditemukan di bawah pohon kelapa dekat rumah Sutrisno, tempat Dinda terakhir kali terlihat. Andi mulai menggali. Hanya beberapa jengkal. Sekop menyentuh sesuatu yang keras. Bukan batu, tapi kayu. Ia menggali lebih dalam. Sebuah peti kecil, terbuat dari papan pinus, sudah lapuk, tapi masih utuh. Di dalamnya, bukan jenazah, tapi benda-benda milik anak-anak. Mainan gasing, buku tulis, pensil warna, kalung kecil dari akar, dan sebuah boneka kain yang matanya hilang. Di buku tertulis dengan tangan kecil, kami sedang belajar di balai. Tiba-tiba tanah bergoyang. Kami ketakutan. Pak guru bilang tenang. Tapi dinding roboh. Kami torchback. Kami tidak bisa keluar. Kami merasa gelap. Kami merasa dingin. Kami harap ada yang datang. Kami tidak ingin dilupakan. Andi menangis. Sutrisno jatuh berlutut. Mereka tidak mati seketika, bisiknya. Mereka terjebak, mereka menunggu, dan kami tidak pernah datang. Malam itu, Andi memutuskan mengadakan ritual kecil. Ia kumpulkan semua benda itu di halaman masjid. Ia bawa lilin, bunga, dan foto anak-anak yang hilang.
Ia membacakan nama mereka satu persatu. "Kami datang," katanya. Suara bergetar. "Kami tidak melupakan kalian. Maaf kami terlambat." Angin berhembus pelan. Api lilin tidak padam. Tiba-tiba dari dalam tanah, suara gemuruh kecil. Retakan muncul tidak lebar, tapi membentuk pola seperti lingkaran. Dan dari dalamnya, bau tanah basah dan daun jati memenuhi udara. Lalu sunyi. Tapi di kamera yang terus merekam, terlihat sesuatu yang membuat Andi membeku. Bayangkan anak-anak muncul tidak menyeramkan, tapi tenang. Mereka berdiri di depan altar, melihat benda-benda mereka. Salah satunya Dinda mengambil bonekanya. Ia memeluknya, lalu menatap Andi dan berterima kasih dengan gerakan kepala. Setelah itu, mereka perlahan menghilang, bukan dengan kabur, tapi seperti meleleh ke dalam tanah. Esok paginya, Andi merasa lega. Ia pikir semuanya selesai. Tapi saat ia memeriksa wajahnya di kaca, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Di pelipis kanannya ada tanda lahir kecil berbentuk daun yang tidak pernah ia miliki. Ia membuka foto-foto lamanya. Tidak ada tanda itu. Lalu, ia periksa rekaman terakhir. Di detik-detik terakhir, saat bayangan anak-anak menghilang, satu bayangan kecil masuk ke dalam tubuhnya melalui bayangan kakinya di tanah. Seolah sebagai bentuk terima kasih. Salah satu dari mereka masuk ke dalam dirinya, dan saat Andi menutup mata, ia mendengar bisikan lembut. "Sekarang kamu bagian dari kami. Kamu akan selalu kembali." Ia tidak tahu apakah itu ancaman atau janji. Pagi itu, udara di kampung Kopen Lama terasa ringan, tidak lagi dipenuhi tekanan yang menghimpit dada seperti malam-malam sebelumnya. Angin berhembus lembut, membawa bau tanah basah dan daun jati yang gugur. Burung-burung kembali berkicau. Tidak ada bisikan. Andi duduk di tangga masjid, memeriksa kembali semua rekaman. Ia ingin yakin, apakah semuanya benar-benar berakhir? Apakah roh anak-anak itu telah pergi? Di layar kamera, ia melihatnya lagi 7 bayangan anak-anak berjalan perlahan ke arah hutan, tangan bergandengan, seolah sedang pulang dari sekolah. Mereka tidak menoleh. Mereka tidak menghilang tiba-tiba. Mereka pergi dengan tenang, tapi ada satu hal yang membuat Andi tidak bisa tenang. Rekaman terakhir saat dirinya duduk sendiri di depan altar menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat oleh matanya. Bayangan di belakangnya, hanya beberapa senti dari punggungnya, berdiri versi lain dari dirinya. Wajahnya sama, pakaian sama, tapi matanya hitam, pekat, dan yang paling mengerikan, ia tidak pernah berkedip. Bayangan itu hanya berdiri, memandang, lalu perlahan mengangkat tangan dan menyentuh bau Andi yang asli. Dan dalam rekaman itu, Andi yang asli tidak merasakan apa-apa. Andi menutup laptop, napasnya pendek. Ia menyentuh bahunya, tuh rasa normal, tapi rasa waspada tidak pernah benar-benar hilang. Apakah bayangan itu telah menyatu dengannya? Apakah dia masih Andi yang sebenarnya? Ia kembali ke Kopen baru, membawa semua rekaman. Ia ingin menyerahkan hasil dokumenternya kepada desa sebagai bentuk pengakuan dan pelepasan. Tapi saat ia tiba, Sutrisno langsung menatapnya dengan pandangan aneh. "Kamu sudah pulang?" tanya Sutrisno. Suaranya pelan. Andi terdiam. "APA, maksudmu?" "Tentu saja aku pulang." Sutrisno tidak menjawab. Ia hanya mengamati cara Andi berjalan, cara ia menatap, caranya tersenyum. "Kamu tidak merasa ada yang berbeda?" Andi menggeleng, tapi dalam hati ia mulai ragu. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Sejak malam itu, ia bermimpi tentang tanah yang membuka dan dirinya yang jatuh ke dalamnya, tapi tidak pernah sampai dasar. Ia terus jatuh, dan di bawah 7 anak menunggu, memanggil namanya. Beberapa hari kemudian, Andi mulai berperilaku aneh. Ia sering pergi ke Kopen Lama, tapi bukan siang hari. Ia pergi malam hari. Ia tidak membawa kamera. Ia hanya berdiri di tengah reruntuhan,
menatap masjid seolah menunggu sesuatu. Warga mulai curiga. Ibu Rita melihatnya dari kejauhan. "Itu bukan Andi," bisiknya. "Andi tidak pernah suka malam. Dia takut gelap." Sutrisno mengikuti Andi diam-diam. Ia melihatnya berbicara dengan udara kosong. "Kalian bilang aku bisa tinggal," gumam Andi. "Aku tidak perlu kembali." Sutrisno menggigil. Ia tahu Andi telah digantikan, tapi bukan oleh satu entitas. Tanah telah mengambil bagian darinya dan memberi sisanya kepada mereka yang tertinggal. Malam itu, Sutrisno mengumpulkan warga. Mereka membawa tanah suci, air, doa, dan foto Andi yang diambil sebelum ia ke Kopen Lama. Mereka berdoa di batas kampung, meminta agar roh yang tersesat termasuk yang menyamar dalam tubuh Andi diberi jalan pulang. Tiba-tiba angin kencang menerpa. Andi muncul di ujung jalan, berjalan pelan, matanya kosong. Tapi saat ia melihat Sutrisno, ia tersenyum-senyum yang tidak pernah Andi miliki. "Saya sudah pulang," katanya. "Saya tidak akan pergi lagi." Sutrisno mengangkat foto itu. "Andi yang dulu datang untuk mengingat. Apakah kamu masih ingat namamu?" Andi berhenti. Matanya berkedip. Sejenak, wajahnya berubah panik, ketakutan. Saya tidak tahu." Lalu, tubuhnya kembali kaku, senyum kembali. "Tidak perlu nama. Saya bagian dari tanah sekarang." Warga mundur. Hanya Sutrisno yang tetap berdiri. "Kalau kamu bukan Andi," katanya, suara tegas, "maka kamu harus pergi. Kampung ini bukan milikmu." Tanah di sekitar Andi mulai retak. Akar-akar besar muncul, melilit kakinya. Ia tidak melawan, ia hanya tertawa, tapi suaranya bukan satu. Ada banyak suara di dalamnya. Suara anak-anak, suara orang dewasa, suara yang hilang sejak 2013. "Aku bagian dari mereka," bisiknya, "dan mereka bagian dariku. Kita tidak akan pergi selama kalian terus kembali." Lalu tanah menariknya ke dalam, perlahan, dengan suara tertawa yang memudar. Esok pagi, tidak ada jejak, hanya lubang kecil di tanah, seolah tidak pernah ada yang tertelan. Tapi di kamera Andi yang ditinggalkan, ada satu file tersembunyi, video terakhir, menunjukkan Andi yang asli duduk di tenda, menulis catatan, "Jika kamu menemukan ini, maka aku sudah tidak ada. Aku merasa mereka masuk. Aku merasa aku mulai lupa siapa aku. Aku mohon, jangan biarkan kampung ini menjadi perangkap. Beri mereka peristirahatan dan jangan pernah kembali di malam hari. Karena tanah Tidak benar-benar kosong." Video berakhir. Layar hitam. Lalu, suara bisikan terakhir. "Kami menunggu yang berikutnya." Hari-hari berlalu setelah peristiwa itu. Kampung Kopen Baru mencoba kembali pada kehidupan normal. Warga tidak lagi membicarakan Andi. Mereka mengubur namanya bersama kenangan yang menyakitkan. Tapi bayang-bayangnya tetap ada di sudut mata, di suara angin, di rekaman yang tidak pernah dihapus. Sutrisno menjadi lebih murung. Ia sering duduk di beranda, menatap arah hutan yang menelan kampung Kopen Lama. Ia tahu sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang bukan sekadar arwah anak-anak atau bencana alam. Ia mulai menggali arsip desa yang lebih tua. Dokumen dari tahun 1950-an. Saat kampung ini pertama kali dibangun, di dalamnya ia menemukan catatan yang membuat darahnya membeku. Penduduk pertama membangun rumah di atas bekas kuburan suku kuno. Mereka tidak tahu hingga malam pertama suara dari bawah tanah memanggil nama-nama mereka. Mereka pergi, tapi tanah tetap menarik. Sutrisno membaca ulang. Kuburan suku kuno, Iye Perji, ke perpustakaan daerah di Wonogiri. Setelah berhari-hari mencari, ia menemukan peta geologis kuno yang menunjukkan bahwa Gunung Gajah Mungkur pernah menjadi tempat pemakaman massal suku pedalaman yang punah disebut suku Ngelebur. Karena mereka percaya bahwa setelah mati, tubuh harus kembali menyatu dengan tanah. Dalam kepercayaan mereka,
Tanah bukan tempat peristirahatan, tapi tempat bangkit kembali. Jika jenazah tidak diantarkan dengan upacara, rohnya akan terjebak bukan di alam arwah, tapi di lapisan tanah, menjadi bagian dari bumi itu sendiri. Dan mereka bisa menarik orang lain untuk bergabung. Sutrisno kembali ke Kopen baru dengan hati berat. Ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Kampung Kopen tidak hanya ditimpa bencana. Ia berdiri di atas tempat yang sudah mati sejak lama, dan tanahnya selalu lapar. Beberapa minggu kemudian, seorang anak dari Kopen baru bernama Rian, 10 tahun, mulai berubah. Ia sering bermimpi tentang rumah di balik kabut dan menggambar peta menuju Kopen lama. Ia bilang, ada teman yang menunggu. Mereka ingin main. Orang tuanya mengabaikannya sebagai imajinasi anak-anak. Sampai suatu malam, Rian menghilang. Pagi itu, Sutrisno menemukannya di Kopen lama duduk di depan masjid. Matanya terbuka, tapi tidak melihat apa-apa. Ia menggenggam tanah di tangannya dan terus mengulang kalimat, "Aku tidak perlu pulang. Aku sudah di rumah." Sutrisno membawanya pulang. Tapi Rian tidak pernah benar-benar kembali. Ia tidak makan, tidak tidur, hanya duduk, menatap ke arah hutan. 3 hari kemudian, ia menghilang lagi. Kali ini, tidak ditemukan. Namun, warga melihatnya dari Cehan berdiri di antara reruntuhan, bergandengan tangan dengan bayangan anak-anak lain. Seolah ia telah menjadi bagian dari mereka. Sutrisno tahu, ini bukan akhir, ini hanya awal dari siklus yang tidak pernah berhenti. Ia mengumpulkan semua warga tua. Mereka berkumpul di Balai Kopen baru, membawa tanah dari kuburan keluarga, air suci, dan foto semua yang hilang dari zaman suku Ngelebur hingga korban longsor 2013. Malam itu, mereka melakukan ritual yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bukan ritual pengusiran, tapi ritual pelepasan. Mereka menyanyikan lagu-lagu lama, membacakan nama-nama satu persatu, melepas lampion dari bambu yang berisi doa. Mereka memohon bukan agar roh pergi, tapi agar mereka diberi damai. Di tengah ritual, tanah di Kopen lama bergetar tidak hebat, tapi terasa seperti detak jantung. Lalu, dari kejauhan, lampu-lampu kecil menyala di antara reruntuhan, bukan dari listrik, tapi dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seolah tanah itu merespons. Esok harinya, Sutrisno kembali ke Kopen lama. Ia membawa batu nisan kecil. Di atasnya tertulis, "Untuk yang tertinggal, kami tidak melupakan. Kami melepas dengan cinta." Ia menancapkannya di depan masjid Sot Ea Bordoa. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergerak. Dan untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Tidak ada tawa. Hanya ketenangan. Ia pulang dengan perasaan aneh, bukan lega, tapi seperti kehilangan. Seolah dengan melepas mereka, ia juga melepas bagian dari dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, seorang peneliti geologi datang ke desa. Ia memasang sensor di Kopen lama. Hasilnya mengejutkan. Getaran tanah di area itu telah berubah frekuensinya. Tidak lagi menunjukkan potensi longsor, tapi gelombang yang mirip dengan aktivitas otak manusia saat tidur nyenyak. Seolah tanah itu akhirnya bisa tidur. Peneliti itu berkata, tempat ini tidak stabil secara geologis. Tapi anehnya, sejak 6 bulan lalu, aktivitasnya menurun drastis. Seolah ada sesuatu yang meredam. Sutrisno hanya mengangguk. Ia tahu jawabannya. Tahun berikutnya, pemerintah mengusulkan pembangunan jalur wisata hutan di sekitar Gunung Gajah Mungkur, termasuk akses ke Kopen lama. Warga setuju, tapi dengan satu syarat, tidak boleh ada yang bermalam, dan di pintu masuk kampung dipasang papan kayu tua. Selamat datang di kampung Kopen, tempat yang mati, tapi tidak pernah dilupakan. Datanglah di siang hari, pulanglah sebelum senja, karena tanah di sini masih bernafas. Dan ia tidak suka tamu yang terlalu lama. Namun, di malam-malam tertentu saat bulan purnama dan kabut tebal turun, beberapa warga tua bersumpah
melihat sesuatu. Lampu redup menyala di dalam masjid. Suara anak-anak membaca Al-Quran. Dan di halaman 7 bayangan duduk melingkar, seperti sedang belajar. Di antara mereka ada satu bayangan kecil yang baru mengenakan seragam SD. Tersenyum, tapi wajahnya mirip sekali dengan Andi. Di sebuah apartemen di Jakarta, seorang produser dokumenter membuka paket. Di hard drive berisi rekaman terakhir Andi Ea, memo Tarnia, gambar-gambar tentang Kopen lama, wawancara, rekaman malam, hingga adegan terakhir Andi yang Osli duduk di tenda, wajah pucat. Jika kamu menemukan ini, maka aku sudah tidak ada. Aku merasa mereka masuk. Aku merasa aku mulai lupa siapa aku. Aku mohon, jangan biarkan kampung ini menjadi perangkap. Beri mereka peristirahatan dan jangan pernah kembali di malam hari. Karena tanah tidak pernah benar-benar kosong. Video berakhir. Layar hitam. Lalu, tanpa sebab, hard drive menyala lagi dan muncul satu file tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Berjudul, "Kamu Sudah Pulang." Di dalamnya, hanya satu gambar. Sebuah tenda di tengah reruntuhan. Di dalamnya, seseorang tidur. Wajahnya persis seperti Andi, tapi matanya terbuka, menatap ke arah kamera, dan tersenyum. 3 tahun setelah peristiwa Andi, kampung Kopen baru mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Anak-anak bersekolah, petani menanam porang di lahan relokasi, dan pemerintah membangun puskesmas kecil. Namun, di balik normalitas itu, ada ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali matahari terbenam, warga secara naluriah mengecek jam. Mereka memastikan semua anggota keluarga sudah pulang. Tidak ada lagi yang berani mendekati Kopen lama di malam hari meskipun beberapa mengaku melihat cahaya redup dari kejauhan, seolah ada yang masih menjaga masjid. Sutrisno kini lebih tua dan lelah, memilih hidup sendiri di rumah tua di ujung desa. Ia tidak pernah benar-benar pulih dari rasa bersalah. Ia percaya bahwa tanah tidak hanya menelan jenazah, tapi juga memori. Dan kini, ia mulai merasa ada yang hilang dari dirinya sendiri. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia bermimpi tentang istrinya yang meninggal. Ia tidak ingat lagu yang dulu sering dinyanyikan di balai dusun. Bahkan, suatu pagi, ia terbangun dan tidak yakin apakah ia pernah punya anak, padahal cucunya tinggal di rumah sebelah. "Apakah aku masih aku?" bisiknya di depan cermin, menatap matanya yang kini terlihat asing. Pada musim hujan tahun itu, seorang perempuan muda bernama Dewi, mahasiswi antropologi dari UGM, tiba di desa. Ia sedang meneliti budaya lokal dan mendengar legenda Kopen. Ia tidak percaya pada hantu, ia percaya pada trauma kolektif, sugesti, dan memori yang terdistorsi. Semua cerita horor itu bentuk pelampiasan rasa bersalah. Katanya saat wawancara, "Jangan kalian meninggalkan kampung, meninggalkan jenazah, lalu otak menciptakan penjelasan supranatural." Sutrisno hanya tersenyum getir. "Kalau begitu, jelaskan ini," katanya, menyerahkan sebuah foto tua. Foto itu menunjukkan 70 wajah warga Kopen tahun ke-2010. Tapi di pojok, ada satu wajah yang tidak pernah ada dalam sejarah desa. Pria paruh baya, mata cekung, senyum tipis. Tidak ada yang mengenalinya. Dia muncul di semua foto yang diambil di Kopen lama setelah 2013. Bisik Sutrisno, tapi tidak pernah ada saat foto diambil. Dewi menganggapnya trik cahaya. Tapi saat ia memindai foto dengan aplikasi AI, hasilnya mengejutkan. Wajah itu bukan hasil manipulasi. Ia benar-benar ada di negatif film asli. Dewi mulai penasaran. Ia minta akses ke arsip desa. Ia temukan sesuatu yang lebih mengerikan. Dalam dokumen sensus 2014, 1 tahun setelah evakuasi tertulis, jumlah penduduk Kopen baru 69 keluarga, padahal yang dievakuasi adalah 70 keluarga. 1 keluarga tidak tercatat hilang,
tapi juga tidak terdaftar selamat, seperti dihapus. Dewi memutuskan menginap di Kopen Lama. Ia bawa alat perekam suara, kamera 360 derajat, dan sensor EMF. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Malam pertama, hujan deras, jam 23,17. Sensor EMF melonjak, suhu turun drastis. Kamera menangkap bayangan bergerak di luar tenda, bukan anak-anak, tapi pria parubaya, sama seperti di foto. Ia berdiri, menatap kamera, lalu mengangkat jari ke mulutnya. Diam, Dewi keluar. "Siapa Anda?" Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah masjid. Di dalam masjid, Dewi temukan sesuatu di bawah lantai yang retak. Sebuah buku harian bertanggal 2013 milik seorang guru, Pak Budi, guru SD yang hilang saat longsor. Di dalamnya catatan, "Terakhir, kami tidak bisa kabur. Anak-anak terjebak di balai. Aku kembali. Aku dengar mereka menangis. Tanah bergetar. Aku merasa sesuatu menarikku. Bukan dari bawah, tapi dari dalam. Seperti tanah itu hidup, dan ia ingin aku tinggal. Aku tidak takut mati. Aku takut dilupakan. Jika kamu menemukan ini, tolong katakan pada istriku, aku mencintainya. Dan tolong jangan biarkan yang lain datang terlalu lama." Dwi Meninges. Tapi saat ia keluar, tendanya sudah tidak ada. Hanya tanah yang retak dan suara dari dalam, "Kamu sudah di rumah." Kisokan Peji Sutrisno menemukan tenda utuh, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi Dewi tidak ada. Yang ada hanyalah kameranya. Di dalamnya, rekaman terakhir, Dewi berjalan masuk ke retakan tanah. Ia tidak melawan, ia tersenyum. "Mereka butuh seseorang yang mendengar," katanya. "Aku akan menjadi suara mereka." Lalu, layar gelap. Beberapa detik kemudian, muncul rekaman baru tanpa sebab. Menunjukkan Dewi duduk di balai pertemuan, mengenakan pakaian jadul, sedang membaca buku kepada anak-anak yang tidak terlihat. Di sudut layar, bayangan Pak Budi tersenyum, dan di belakangnya berdiri Andi dengan mata hitam, tapi damai, seolah mereka semua telah menemukan tempat mereka. Beberapa bulan kemudian, seorang anak dari desa tetangga tersesat di hutan. Ia ditemukan di Kopen Lama, duduk tenang di depan masjid. Ia tidak terluka, tapi saat ditanya, ia berkata, "Ada sekolah di sini. Gurunya baik. Namanya Bu Dewi. Dia mengajar kami tentang tanah dan bagaimana kita semua akan kembali ke sana." Warga menggigil karena tidak ada sekolah di Kopen Lama dan tidak ada guru bernama Dewi. Sutrisno tahu sekarang, tanah tidak memakan manusia. Ia mengadopsi mereka, setiap orang yang datang dengan rasa penasaran, rasa bersalah, atau kerinduan terhadap yang hilang, berisiko menjadi bagian dari kampung. Karena kampung Kopen tidak mati, ia hanya berganti bentuk dari desa fisik menjadi desa dalam ingatan, dalam tanah, dalam jiwa. Di Jakarta, sebuah dokumenter berjudul Kampung Mati tayang di platform streaming. Jutaan orang menonton. Di kolom komentar, banyak yang berkata, "Aku merasa mengenal tempat ini. Aku bermimpi tentang masjid itu. Aku ingin pergi ke sana." Di detik terakhir film, saat layar hampir hitam, muncul suara lirih, "Kamu sudah dekat. Datanglah, kami menunggu." Dan bagi mereka yang menonton di malam hari, layar tiba-tiba menunjukkan wajah mereka sendiri tersenyum dari dalam gelap, seolah mereka sudah mulai masuk. Sebelum mereka sadar, hujan turun deras selama 3 hari tanpa henti. Di desa Biro, langit kelabu, kabut menyelimuti Gunung Gajah Mungkur, dan aliran sungai kecil yang membelah kampung mengeras menjadi arus liar. Tapi bukan banjir yang ditakuti warga. Mereka takut pada sunyi, karena selama hujan itu tidak ada suara dari Kopen Lama, tidak ada burung, tidak ada serangga, tidak ada angin, hanya hujan dan ketiadaan.
Sutrisno merasakan sesuatu yang salah. Ia kembali ke balai desa, membuka peti kayu tua, berisi semua arsip yang pernah ia kumpulkan. Foto, dokumen, buku harian, peta geologis, dan rekaman Andi. Ia menyusun semuanya di lantai, seperti sedang menyusun teka-teki yang tak pernah selesai. Dan di tengah susunan itu, ia menyadari pola yang mengerikan. Setiap orang yang mengingat kampung Kopen lama terlalu dalam, yang merindukan, yang ingin membuktikan, yang ingin mengungkap, akhirnya hilang. Andi, Dewi, Ryan, bahkan Pak Budi yang kembali menyelamatkan murid-muridnya. Bukan karena mereka mati, tapi karena mereka diterima. Tanah tidak membutuhkan tubuh, ia membutuhkan kenangan. Semakin kuat seseorang mengingat Kopen lama, semakin dekat ia dengan tanah. Dan suatu saat, tanah akan menarik bukan secara fisik, tapi secara kesadaran, seolah kampung Kopen tidak lagi berada di satu tempat. Ia telah menjadi entitas kolektif terbuat dari rasa rindu, rasa bersalah, dan cinta yang tidak pernah bisa dilepaskan. Beberapa minggu kemudian, seorang pemuda dari Jakarta datang ke desa. Namanya Raka, 22 tahun. Ia tidak tahu apa-apa tentang Kopen. Ia hanya datang karena mimpi. Setiap malam, sejak usia 15, ia bermimpi tentang sebuah kampung di pegunungan. Ada masjid tua, ladang porang, dan anak-anak yang memanggil namanya. Ia selalu bangun dengan perasaan kenal, seolah ia pernah tinggal di sana. Tapi aku lahir dan besar di Jakarta, katanya pada Sutrisno. Aku tidak punya keluarga dari sini. Sutrisno menatapnya lama, lalu membuka album foto lama. Dan ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di foto keluarga tahun 2008, ada seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun berdiri di samping ibunya. Anak itu mirip sekali dengan Raka. Nama di bawah foto, Raka. Anak Ibu Sari wafat 2013. Anak yang hilang dalam longsor, yang jenazahnya tidak pernah ditemukan. Sutrisno tergagap. Kamu seharusnya mati. Raka tersenyum. Aku tidak mati, aku hanya pindah. Ia mengatakan, sejak kecil, ia merasa seperti mengunjungi hidupnya di Jakarta. Seolah itu bukan miliknya. Ia tidak pernah betah. Ia tidak pernah merasa pulang. Tapi saat ia tiba di Desa Biro, segalanya terasa benar. Aku kembali, katanya. Tanah memanggil. Sutrisno ingin menghentikannya, tapi Raka sudah berjalan pergi menuju Kopen lama. Dalam hujan, tanpa payung, tanpa pamit. Malam itu, Sutrisno bermimpi. Ia berada di balai pertemuan Kopen lama. Di dalamnya, semua orang yang hilang duduk rapi. Andi, Dewi, Rian, Pak Budi, dan 7 anak yang tertimbun. Mereka tidak menyeramkan. Mereka tenang di depan. Raka berdiri di mimbar, seperti sedang memberi ceramah. Kami bukan hantu, katanya. Kami adalah memori yang diberi bentuk. Tanah menyimpan semua yang dicintai, semua yang ditinggalkan. Dan ketika seseorang terlalu merindukan, tanah membukakan pintu. Sutrisno bertanya, lalu apa tujuan kalian? Raka tersenyum. Agar kampung tidak benar-benar mati, agar kisah kami tidak dilupakan. Kami tidak ingin menghantui, kami ingin dihidupkan kembali dalam ingatan. Lalu, satu persatu, mereka menatap Sutrisno, termasuk istrinya yang telah lama meninggal, termasuk anaknya yang pindah ke kota dan tidak pernah kembali. Kamu juga akan datang, Pak, bisik istrinya, karena kamu tidak pernah benar-benar pergi. Sutrisno terbangun, berkeringat dingin. Keesokan pagi, Raka tidak kembali. Tapi di Kopen lama, sesuatu berubah. Masjid yang dulu sepi, kini terdengar suara mengaji di pagi hari. Balai pertemuan yang hampir roboh, kini bersih seolah baru dibersihkan daun di ladang. Porang tumbuh lebih subur dari sebelumnya, membentuk pola aneh, seperti huruf. Sutrisno datang dengan kamera. Ia zoom in, dan ia membaca. Terima kasih, karena kau ingat. Bulan berikutnya, pemerintah memutuskan menutup akses ke Kopen lama. Jalannya ditutup,
dengan pagar besi. Papan peringatan dipasang, daerah rawan longsor, dilarang masuk. Tapi ya Neni, setiap pagi, pagar itu ditemukan terbuka, tidak rusak, tidak dipotong, hanya terbuka, dan di dalam, jejak kaki kecil dan besar terlihat di tanah basah. Namun, tidak ada siapapun yang mengaku masuk. Di Jakarta, dokumenter Kampung Mati menjadi viral. Ribuan orang menonton, tergugah, menangis. Banyak yang berkata, "Aku merasa seperti pernah tinggal di sana. Aku ingin pergi." Aku merasa dipanggil. Platform streaming mencatat sesuatu yang aneh. Setiap orang yang menonton dokumenter itu lebih dari 3 kali mulai mengalami mimpi yang sama, mimpi tentang masjid tua, tentang anak-anak yang tersenyum, tentang suara dari bawah tanah yang berbisik, "Kamu hampir pulang." Beberapa di antaranya benar-benar pergi ke desa, biro, tapi tidak ada yang kembali. Warga hanya menemukan barang-barang mereka di tepi hutan. Tas, ponsel, kamera semua menyala, dengan rekaman terakhir yang menunjukkan mereka berjalan masuk ke kabut tanpa menoleh. Sutrisno tahu sekarang, Kampung Kopen tidak mati, ia berevolusi dari desa fisik menjadi desa dalam kesadaran kolektif. Setiap orang yang merindukan, yang menengus, yang ingin tahu, yang penasaran, berisiko masuk ke dalamnya. Karena tanah tidak hanya menyimpan jenazah, ia menyimpan cinta. Dan cinta yang terlalu dalam bisa menarik seseorang kembali ke tempat yang tidak pernah benar-benar pergi di malam terakhir hidupnya. Sutrisno duduk di beranda, menatap arah Kopen lama. Angin berhembus pelan. Ia tersenyum. Ia tidak takut lagi, karena ia tahu ia tidak akan mati. Ia hanya akan kembali. Dan saat matahari terbit keesokan harinya, rumahnya kosong. Tapi di Kopen lama, di depan masjid, berdiri 2 orang tua Sutrisno dan istrinya berpegangan tangan, menatap matahari. Di balai, suara anak-anak belajar. Di ladang, porang tumbuh subur. Dan di papan kayu di pintu masuk, tulisan baru muncul seperti ditulis oleh angin. "Selamat datang di rumah."